Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Mama Damai akan bantu teman-teman untuk lebih memahami tentang ilustrasi ya, tugas seni rupa yang akan ditugaskan oleh Bu Guru besok. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu ilustrasi itu apa. Ilustrasi itu adalah gambaran atau gambar yang membantu suatu naskah atau tulisan menjadi lebih jelas. Nah, contohnya seperti ini ya ilustrasinya. Nih. Jadi ada tulisan anak angsa mencari ibunya. Lalu ada ceritanya nih di sini. Sebiji telur telah menetas. Kerak tiba-tiba seekor anak angsa keluar dari dalam telur itu. Ong ong ong, anak angsa itu mencari ibunya. Nah, jika tidak ada gambar ini, hanya tulisan saja, orang-orang tentu hanya bisa membayangkan kan seperti apa ya telurnya itu. Nah, tapi kalau ada gambarnya, ilustrasinya seperti ini. Nah, ini namanya gambar ilustrasi ya, teman-teman. Kalau ada gambar ilustrasinya seperti ini, pembaca jadi lebih nyaman karena bisa membayangkan seperti apa tuh telur angsanya, seperti itu. Nah, kita balik lagi. Ilustrasi itu ada banyak teman-teman. Di buku catatan, Bu Guru bilangnya ada 5. Ya, yang pertama adalah ilustrasi komik. Nih, yang pertama ilustrasi komik. Teman-teman tentu pernah baca kan ya? Siapa yang pernah baca komik? Coba, siapa yang punya komik di rumahnya? Seperti bukunya Damai nih. Damai punya komik nih, teman-teman. Nih, komik horor. Kita baca ya, kita buka ya. Nah, komik itu seperti ini, teman-teman. Dia itu punya cerita yang utuh, tapi digambarkan adegan per adegan dan juga digambarkan dialognya. Nih, seperti ini. Untuk yang komik punya kelompok kita, contohnya seperti ini, teman-teman. Nih, yang sudah di-print oleh kelompok kita seperti ini ya. Jadi ada gambar-gambar dan ada ceritanya seperti ini. Balon-balon dialognya seperti ini ya. Nanti teman-teman boleh baca deh besok ya. Dan juga yang ini tuh. Ini juga termasuknya komik. Iya, seperti itu ya, teman-teman. Yang kedua adalah ilustrasi vignette. Ilustrasi vignette ini biasanya dibuat untuk menghias dari atau mendekorasi dari sebuah tulisan. Ini teman-teman, ini ilustrasi punya kelompok kita ya. Tuh. Jadi dia ini berbentuk sesuatu ya, misalnya seperti ini kan. Ini bentuknya kucing ya. Kucing atau serigala sih, teman-teman? Menurut teman-teman ini apa? Nah, anggaplah ini kucing ya. Jadi kalau vignette itu bentuknya kucing, tapi di dalam kucingnya itu ada garis-garis lagi, teman-teman. Ada gambar-gambar lagi. Oh, maaf ya, kameranya goyang-goyang. Nih, ada gambar garis-garisnya lagi. Nah, ini contoh keduanya. Di sini ada gambar gunung, perahu, tapi di dalam perahunya ada hiasan-hiasannya lagi. Tuh, ada bentuk-bentuk lagi. Nah, nanti ini kalau diwarnai tentu saja lebih indah ya, teman-teman. Tapi kita kalau warnain vignette itu kita harus fokus karena garisnya banyak, teman-teman ya. Supaya rapi kita harus fokus. Nah, ini contohnya vignette ya, teman-teman. Berikutnya adalah ilustrasi karikatur. Nah, karikatur ini, teman-teman, dia itu punya gambar yang lucu. Tuh. Kenapa lucu? Karena biasanya karikatur itu digambarkan dengan ukuran kepala yang lebih besar, teman-teman. Tuh, ini Bapak Habibie ya. Ini Bapak Habibie, beliau ini salah satu orang yang hebat di Indonesia loh. Beliau ini bisa menciptakan pesawat sendiri untuk Indonesia. Nah, Bapak Habibie ini lihat ukuran badannya kecil, tapi digambarkan kepalanya besar ya. Nah, juga karikatur itu biasanya ceritanya lucu, teman-teman. Nih, seperti ini. Ini ada uang berjatuhan. Ada uang berjatuhan. Lalu diambil oleh bapak ini. Nah, jadi bapaknya ini padahal bapaknya sepertinya orang kaya ya, tapi dia masih mencuri uang dari orang-orang miskin. Ya, jadi ceritanya lucu biasanya kalau karikatur. Dan lihat kepalanya diperbesar. Contoh karikatur nih. Lihat, ada Bapak Prabowo, teman-teman. Bapak Prabowo ini digambarkan juga seperti itu ya. Bapak Prabowo kan beneran ada tuh ya, calon presiden kita bentar lagi dilantik. Nah, ini kepalanya lebih besar daripada badannya. Ini Pak Jokowi nih, teman-teman. Nah, ini Pak Jokowi digambarkan lebih besar kepalanya daripada badannya. Tuh, Pak Jokowinya lagi bergaya, tapi kepalanya lebih besar. Namanya karikatur ya, teman-teman ya. Apa? Karikatur. Ya, karikatur. Nah, oke.
Kita lanjut ke ilustrasi yang keempat ya. Ilustrasi karya sastra. Apa? Karya sastra. Iya. Kenapa ini disebut ilustrasi karya sastra? Karena dia menggambarkan suatu karya sastra. Karya sastra itu bisa puisi, bisa buku, bisa cerita pendek, bisa kata-kata mutiara. Nah, itu kan karya sastra. Di dalam karya sastra dibuat gambar. Nah, itulah namanya ilustrasi karya sastra. Contoh punya kelompok kita adalah ini. Nah, ini adalah sebuah puisi ya. Ini ceritanya tidak ada gambarnya ya. Ini tidak ada gambarnya nih. Nah, hanya begini saja. Puisi guruku. Nah, wah, sepertinya kalau puisinya seperti ini tidak menarik ya. Lalu oleh penulis dibuatlah ilustrasi. Jeng jeng. Nah, ilustrasinya adalah seorang bu guru sesuai dengan puisinya. Nih, jadi ini satu lagi ada nih. Contoh punya kita. Ini kata-kata mutiara ya. Kata-katanya adalah jangan pernah menunda sampai besok untuk hal yang bisa dilakukan hari ini, katanya. Nah, ini ilustrasinya. Ya, jadi ini adalah contoh ilustrasi karya sastra. Ya, yang ada puisinya, yang ada kata-kata mutiaranya. Itu namanya karya sastra. Yang berikutnya adalah ilustrasi kartun. Nah, ini teman-teman pasti sudah tahu banget ya. Kalau ilustrasi kartun itu ceritanya bohongan, teman-teman. Seperti SpongeBob, terus Squidward, terus Patrick, itu kan bohongan ya, tidak ada di dunia nyata. Ini hanya buatan si penciptanya saja, buatan penulisnya. Lalu Upin Ipin juga kan tidak beneran ada. Mereka hanya tokoh yang dibuat oleh penulisnya, hanya bohongan saja. Nah, ini adalah cerita bohongan ya teman-teman, cerita fiktif, tokoh bohongan tidak beneran ada. Kalau karikatur dia beneran ada, seperti Pak Habibie, Pak Jokowi, misalnya Pak Prabowo, itu kan beneran ada lalu digambar. Tapi kalau kartun mereka tidak benar-benar ada ya teman-teman, mereka dibuat untuk menghibur saja. Oke teman-teman, segitu aja ya penjelasan dari Mama Damai. Semoga teman-teman besok bisa membedakan. Jangan lupa di rumah diulang lagi ya, dan dihafalkan 5 jenis itu apa saja ya, dan dihafalkan punya kita ini apa saja. Nanti boleh tanya jawab sama Mama ya. Jika besok ibu guru menyuruh teman-teman menghias kartonnya, teman-teman harus bekerja sama ya, karena teman-teman kan satu kelompok. Jadi harus saling membantu, saling mengingatkan seperti yang pernah Bunda bilang sebelumnya ya. Harus saling membantu, saling mengingatkan, tidak boleh ada yang tertinggal. Jika temannya lupa, boleh diberitahu, saling membantu pokoknya ya. Supaya hasilnya lebih bagus, nilainya lebih bagus, dan semua dapat nilai yang rata, oke? Oke, sekian ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.